Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan mengikuti perayaan Ekaristi Mingguan secara live streaming dari Gereja Santo Stefanus Paroki Cilandak, Jakarta. Minggu ini adalah hari Minggu Paskah kelima. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan secara konselebrasi dengan konselebran utama Romo Yosef Kurkowski SC. Adapun intensi-intensi misa yang dimohonkan oleh umat sebagai berikut. Mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-57 Bapak Polikarpus Sodonurawi dan Maria Immaculata Mustiatun. Semoga sehat dan berbahagia selalu. Mengucap syukur untuk ulang tahun ke-86 Ibu Komalasari. Mohon berkat kesehatan, kebahagiaan dan perlindungan Tanu Miharja, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dari keluarga Kurniawan Pondok Indah. Mengucap syukur ulang tahun perkawinan Heri Wibadi dan Bernadette Maria Himda ke-24. Semoga Allah Bapa senantiasa melindungi dan memberkati keluarga kami. Mengenang 1000 hari berpulangnya Ibu Maria Magdalena Sutiati dari Dince Werdianingsih. Mohon keselamatan kekal bagi Bapak Stefanus Sarwiono Hursoyo yang genap 11 tahun dipanggil Tuhan dari Ibu Harsoyo. Mohon perlindungan Tuhan dari wabah corona, semoga wabah ini cepat berlalu, dari keluarga Robi Agiansah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, nyanyian baru Angkatlah dari Puji Syukur nomor 530. Nyanyian baru angkatlah menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Saudara-saudari dalam Kristus, gereja bukanlah masyarakat yang sudah memenuhi dengan utuh sempurna tuntutan-tuntutan Tuhan, melainkan umat beriman yang dalam hidupnya mau memberikan kesaksian bahwa Tuhan berada di tengah-tengahnya, bahkan menjadi batu penjurunya. Kita semua ini adalah batu-batu yang hidup di tengah Tuhan. Orientasi kesaksian adalah mereka yang lemah dan miskin karena diri mereka Kristus hadir, dalam diri mereka Kristus hadir. Pernyataan Yesus bahwa Dialah jalan, kebenaran dan hidup meyakinkan kita semua untuk melanjutkan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Kalau boleh disimpulkan, umat dewasa ini gereja Kristus justru berkembang di tengah mereka yang lemah dan miskin.
Saudara-saudari, marilah kita sekarang hening sejenak mempersiapkan diri. Marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya jalan menuju Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah kebenaran yang diwahyukan Bapa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sumber kehidupan yang memberi daya kekuatan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menjadi jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengikuti Putra-Mu itu dengan tekun dan setia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani.
karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Memuji Allah karena besar cintanya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara mereka pada masa kelaparan. Kita memuji Allah
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Nya yang menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?"
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, engkau, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebab pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari Minggu Paskah kelima ini, Tuhan Yesus mengajak kita supaya kita percaya kepada Allah Bapa dan juga percaya kepada dirinya, Putra Allah sendiri. Yesus menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa, dan Dia menjadi jalan, kebenaran dan hidup yang membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Dialah pemimpin yang dapat dipercaya karena selalu bersatu dengan kita umat-Nya. Bahkan Dia membuat kita mengenal Bapanya. Dia adalah pengangan hidup kita yang sungguh dapat diandalkan oleh kita atau mereka yang percaya kepadanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Sepertinya pertanyaan Santo Thomas dalam Injil tadi mewakili kita semua yang kadang-kadang masih merasa bingung, ragu, dan gelisah dalam mengikuti Yesus. Apalagi kalau mengalami penderitaan dan kesulitan. Oleh karena itu kita perlu membangun relasi yang mendalam secara pribadi dengan Yesus, agar kita semakin menyelami misteri hidupnya dan juga menimba kekuatan darinya. Saudara-saudari, melalui sabda Yesus pada hari ini, kita semua diundang untuk memilih jalan yang benar, jalan yang lurus dan tepat, juga jalan melalui penderitaan untuk mengikuti Yesus seperti juga dilalui oleh Yesus sendiri. Jangan kita hanya mengikuti Dia kalau semua berjalan baik dan mulus, tanpa penderitaan dan kesulitan.
tetapi juga kalau kita mengalami penderitaan, kesulitan, dan salib. Marilah kita mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya, baik saat sedih maupun gembira. Kita harus mengandalkan Dia, apapun yang sedang kita alami, karena Dia adalah jalan menuju keselamatan sejati. Dan Dia sendiri juga menuntun kita pada jalan keselamatan itu. Pada kesempatan ini marilah kita memperbaharui iman kita kepadanya. Bagaimana kita dapat percaya kepadanya? Yesus berkata dalam Injil tadi, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Percaya kepada Yesus berarti melakukan pekerjaannya. Yang paling utama itulah melakukan kehendak Allah Bapa, yakni mengasihi dan menyelamatkan umat manusia, mengampuni, berbelas kasih, berbuat benar dan adil, melayani dengan sepenuh hati, hidup damai dengan semua orang, juga mengusahakan persatuan dan persaudaraan. Dengan demikian, semakin tumbuh kuatlah iman kita dan menjadikan kita saksinya yang setia. Amin. Saudara-saudari, mari kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Kristuslah jalan kebenaran dan hidup kita. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar kita selalu terarah kepada Kristus dan mampu menunjukkan jalan keselamatan itu kepada sesama kita. Bagi paus, para uskup, para imam, dan semua saja yang mempunyai tugas pelayanan dalam gereja. Ya Bapa, semoga kebenaran sabdamu tampak dalam diri para pemimpin gerejamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan. Ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan merintis jalan bagi rakyat untuk mencapai keadilan, perdamaian, dan kerukunan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berkumpul di tempat ini atau di mana saja. Ya Bapa, semoga kami semua menyadari panggilan untuk saling membahagiakan satu dengan yang lainnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami dalam masa pandemi COVID-19.
Semoga dengan kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah kami, dapat membebaskan kami dari rasa takut, sedih, dan putus asa. Kami sungguh percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hanya Engkaulah yang bisa mengakhiri wabah COVID-19 ini. Sembuhkanlah semua saudara dan saudari kami yang sakit. Berkatilah, bantulah, dan ilhamilah kami semua. Berilah kami kekuatan, kuatkanlah iman kami, hidupkanlah kembali harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, tinggallah beserta kami oleh Putra-Mu, dan semoga Putra-Mu menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Putra-Mu menjadi manusia dan mengkorbankan dirinya supaya kami dapat mendapat bagian dalam keilahiannya yang mulia. Kami mohon semoga berkat pertukaran agung ini kami memahami kebenaran yang Engkau ajarkan dan mengamalkannya dalam perilaku yang pantas dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Budaya dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya.
dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib yang menggenapi kurban-kurban perjanjian lama, dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut, dan Kau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus
Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerah iman-Mu, terutama yang kami doakan pada perayaan Ekaristi ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita berdoa 3 kali salam Maria. Kita berdoa, mohon pertolongan Bunda Maria dalam hidup kita sehari-hari, khususnya mereka yang menderita sakit atau juga yang sudah dipanggil Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena berkat komuni suci ini kami dapat bersatu dengan Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan kami. Kami mohon semoga persatuan kami dengan Dia dapat kami alami secara penuh di surga, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.